Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, siapkan 2 butir telur di dalam wadah. Tambahkan 135 gram gula pasir. Aduk dan kocok sebentar dengan whisk. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Aduk dan kocok kembali dengan whisk sampai gulanya larut. Kemudian masukkan 250 gram kentang yang sudah dikukus dan dihaluskan. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan 130 gram tepung terigu secara bertahap. Aduk sampai rata. Lalu tuang 250 ml santan secara bertahap, bergantian dengan tepungnya. Aduk sampai tercampur rata. Adonannya sudah tercampur rata. Lalu tambahkan 100 ml jus pandan. Aduk kembali sampai rata. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh pasta pandan. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 80 gram margarin yang sudah dicairkan. Aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian saring adonannya. Boleh tidak disaring jika adonan sudah halus dan tidak bergerindil. Selanjutnya panaskan cetakan dengan api kecil. Saya gunakan alas di bawah cetakannya. Setelah cetakannya panas, olesi tipis cetakan dengan margarin. Terlebih dahulu aduk adonan sebelum dituang. Tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Dan masak dengan api kecil sampai matang.
Saat kuenya setengah matang, lalu beri topping. Untuk toppingnya, saya menggunakan kelapa muda yang sudah dikerok. Dan masak kembali dengan api kecil sampai kuenya matang. Kue lumpur pandannya sudah matang. Permukaan kuenya sudah tidak lengket di tangan. Kemudian angkat. Kue lumpur pandannya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, super lembut dan kokoh. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, tuang 250 ml santan ke dalam panci, tambahkan setengah sendok teh garam, lalu rebus sampai mendidih. Santannya sudah mendidih, matikan kompor, lalu biarkan sampai dingin atau suhu ruang. Selanjutnya, masukkan 180 gram tepung terigu ke dalam wadah, tambahkan 70 gram tepung beras, 40 gram gula pasir, setengah sendok teh ragi instan, pastikan ragi instannya masih aktif, dan 1 sendok teh baking powder, pastikan masih aktif ya. Lalu aduk rata, dan tuang santan yang sudah dingin sambil diaduk. Aduk rata. Kemudian tambahkan 100 ml jus pandan dan aduk. Aduk sampai adonan tercampur rata. Tambahkan 1 butir telur. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Adonannya sudah tercampur rata. Tambahkan pasta pandan secukupnya jika ingin warnanya lebih hijau.
Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata, kemudian tutup wadahnya dengan plastik wrap atau serbet bersih. Dan diamkan adonan selama 1 jam. Sambil menunggu adonannya mengembang, saya akan membuat kuah kincanya. Tuang 350 ml santan ke dalam panci. Tambahkan 100 gram gula merah yang sudah disisir dan setengah sendok teh garam. Lalu rebus sampai gulanya larut. Gulanya sudah larut, lalu angkat. Kemudian saring kuah kincanya ke dalam panci atau wajan lain. Tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan, dan rebus sampai mendidih. Selanjutnya larutkan 1 sendok teh maizena dengan sedikit air. Kuah kincanya sudah mendidih, lalu masukkan larutan maizenanya. Aduk sampai mendidih dan agak mengental. Sudah agak mengental, matikan kompornya, lalu angkat dan sisihkan. Setelah 1 jam, adonannya sudah mengembang, lalu aduk. Selanjutnya panaskan teflon dengan api kecil. Pastikan teflonnya benar-benar sudah panas. Selalu aduk adonan sebelum dituang. Setelah teflonnya panas, tuang 1 sendok sayur adonan ke dalam teflon. Panggang dengan api kecil dan biarkan sampai muncul pori-pori di permukaan kue. Setelah permukaannya berpori, tutup teflonnya dan teruskan memanggang sampai matang. Sudah matang ya, bawahnya sudah berwarna kuning kecoklatan dan kuenya bisa dilepas. Lalu angkat. Serabi kuah kincanya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak dan tekstur kuenya empuk, lembut, lentur, dan berserat meski kuenya tipis. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang ketiga,
Untuk cara membuatnya, campur kelapa parut secukupnya dan sedikit garam. Aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 1 lembar daun pandan. Dan kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, kemudian angkat dan sisihkan. Selanjutnya untuk membuat 150 ml jus pandan, masukkan 15 lembar daun pandan. Sebelumnya cuci bersih dan potong kecil-kecil. Masukkan ke dalam chopper atau blender. Lalu tambahkan 150 sampai 160 ml air. Dan proses sampai daun pandannya menjadi halus. Kemudian saring dan peras. Dan takar jus pandannya sampai 150 ml. Kemudian tuang 200 ml santan ke dalam panci. Tambahkan 150 ml jus pandan, 125 gram gula pasir. Nyalakan kompornya dan rebus sambil terus diaduk sampai gulanya larut. Tidak sampai mendidih ya. Gulanya sudah larut, matikan kompornya. Lalu angkat dan biarkan sampai hangat. Selanjutnya masukkan 100 gram tepung beras ke dalam wadah. Tambahkan 75 gram tepung tapioka, 1/4 sendok teh garam. Aduk rata. Lalu tuang rebusan santan dan jus pandan yang sudah hangat. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Saring adonannya. Selanjutnya siapkan cetakan kue talam dan olesi tipis dengan minyak goreng. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Masukkan dan tata cetakan kuenya. Dan kukus cetakan kuenya selama 5 menit. Ini salah satu tips supaya kuenya berlesung ya. Setelah 5 menit, sebelum dituang, aduk adonan supaya tercampur rata. Kemudian tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Tutup kukusannya dan kukus selama 10 menit dengan api besar. Gunakan api besar supaya kuenya berlesung. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Setelah 10 menit, buka tutup kukusan beberapa saat. Tutup kembali kukusannya dan kukus kembali selama 5 menit. Untuk total mengukusnya selama 15 menit ya. Setelah 5 menit, matikan kompornya. Lalu angkat.
Biarkan sampai kuenya dingin atau suhu ruang ya. Setelah dingin, keluarkan kuenya dari cetakan. Tata kuenya di piring saji dengan menggunakan kelapa parut. Kue lumpangnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dengan tekstur yang kenyal lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Untuk resep yang keempat, pertama, untuk cara membuat unti kelapanya, tuang 100 ml air ke dalam panci, tambahkan 100 gram gula merah yang sudah disisir, 2 sendok makan gula pasir, kemudian masak sampai gulanya larut saja. Gulanya sudah larut, lalu angkat. Dan saring air gulanya ke dalam wajan. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Lalu masak sampai mendidih. Sudah mendidih, kemudian masukkan 200 gram kelapa parut setengah tua. Masak sambil terus diaduk sampai tercampur rata dan agak kering. Unti kelapanya sudah agak kering. Lalu matikan kompornya, angkat dan sisihkan. Selanjutnya, untuk cara membuat kulit dadarnya, masukkan 125 gram tepung terigu ke dalam wadah, tambahkan 20 gram tepung tapioka, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok makan gula pasir, 250 ml jus pandan. Tuang secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Lalu masukkan 1 saset santan instan 65 ml. Aduk sampai adonan tercampur rata. Tambahkan 1 butir telur. Aduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya, saring adonan. Kemudian panaskan teflon dengan api kecil. Usapkan tisu yang sudah diberi minyak goreng ke permukaan teflon. Setelah teflonnya panas, selalu aduk adonan sebelum dituang ke dalam teflon. Angkat sedikit teflonnya, lalu tuang 1 sendok sayur adonan ke dalam teflon sambil diputar teflonnya dan membentuk dada tipis.
Masak dengan api kecil sampai matang, yaitu pinggir dadarnya sudah mengelupas dan bisa lepas dari teflonnya saat digoyang-goyang. Pinggir dadarnya sudah mengelupas dan sudah bisa lepas dari teflonnya, maka sudah matang. Lalu tata ke dalam wadah datar. Lakukan sampai selesai. Sebelumnya cuci tangan dan keringkan. Ambil 1 lembar kulit dadarnya. Letakkan bagian berpori untuk yang di luar. Lalu beri untik kelapa secukupnya. Tata rapi untik kelapanya. Lalu lipat dan gulung. Seperti ini. Dan tata dalam piring. Lakukan sampai selesai. Dadar gulungnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak dan lembut, dan cara membuatnya juga sangat mudah. Resep yang kelima. Pertama, cara membuat kuah kincannya. Tuang 550 ml santan ke dalam panci. Tambahkan 150 gram gula merah yang sudah disisir, 2 sendok makan gula pasir, dan setengah sendok teh garam. Lalu rebus sampai gulanya larut. Gulanya sudah larut. Angkat pancinya. Kemudian saring ke dalam panci atau wajan lain. Tambahkan 2 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Larutkan 2 sendok makan maizena dengan sedikit air. Kemudian tuang larutan maizena. Rebus sambil diaduk sampai mendidih dan agak mengental. Sudah mendidih dan agak mengental, matikan kompornya, angkat, lalu sisihkan. Selanjutnya, cara membuat kue talamnya. Tuang 800 ml santan ke dalam panci. Tambahkan 200 ml jus pandan, 2 sendok makan gula pasir, 1,5 sendok teh garam, lalu rebus sampai mendidih. Sudah mendidih, matikan kompornya,
Segera angkat dan biarkan sampai hangat. Setelah campuran santan dan jus pandannya hangat, kemudian masukkan 200 gram tepung beras ke dalam wadah. Tambahkan 75 gram tepung tapioka. Tuang campuran santan dan jus pandan yang sudah hangat secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan pasta pandan secukupnya jika ingin warnanya lebih hijau. Aduk kembali sampai tercampur rata. Dan saring adonannya. Selanjutnya, siapkan loyang ukuran 18 x 18 x 6 cm. Olesi tipis dasar loyang dan pinggirannya dengan minyak goreng. Adonan akan dikukus secara bertahap, yaitu sebanyak 4 kali. Bagi adonan menjadi 4 bagian sama rata. Kemudian tuang adonan ke dalam loyang untuk bagian pertama. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Dan kukus dengan api sedang selama 8 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Saya menggunakan kukusan dengan tutup kaca yang ada lubang kecilnya, jadi tidak perlu dibungkus serbet ya. Setelah 8 menit, siapkan adonan yang kedua. Selalu aduk adonan dan buang gelembungnya sebelum dituang. Teruskan mengukus selama 8 menit. Untuk adonan yang keempat, dan kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit, matikan kompornya, lalu angkat. Biarkan kue talamnya sampai dingin. Setelah dingin, keluarkan kue talamnya dari loyang. Dan potong-potong sesuai selera. Kemudian kue talamnya disajikan dengan kuah kinca. Kue talam kuah kincanya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, perpaduan gurih dan manis dengan tekstur lembut kenyal. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Dan untuk resep yang keenam,
Untuk cara membuatnya, pertama, terlebih dahulu panaskan oven dengan suhu 170 derajat Celcius, pakai api atas bawah selama 15 menit. Kemudian siapkan 3 butir telur di dalam wadah. Tambahkan 120 gram gula pasir. Lalu aduk dan kocok dengan whisk sampai gulanya larut. Gulanya sudah larut. Kemudian tambahkan 3 saset SKM putih. Lalu aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan 100 gram tepung terigu sambil diayak dan 30 gram tepung maizena. Lalu tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam, dan aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 100 ml jus pandan. Aduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya, tuang 450 ml santan yang agak kental sambil diaduk. Dan aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Di sini saya menggunakan pasta pandan suji. Lalu aduk sampai rata. Kemudian masukkan 50 gram margarin yang sudah dilelehkan. Dan aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian siapkan loyang ukuran 18 x 18 x 6 cm yang sudah diolesi tipis seluruh sisinya dengan minyak goreng. Lalu alasi dengan kertas roti dan olesi tipis kembali dengan minyak goreng. Aduk adonan terlebih dahulu. Lalu tuang adonan sambil disaring. Terlebih dahulu siapkan wijen secukupnya. Cuci tangan dan keringkan. Lalu taburi wijen secukupnya atau sesuai selera. Setelah oven dipanaskan selama 15 menit, letakkan loyang di rak tengah dan panggang dengan suhu 170 derajat Celcius, pakai api atas bawah selama 1 jam, atau sesuaikan dengan kondisi oven masing-masing ya. Setelah 1 jam, tes kematangan. Tidak ada yang menempel di lidi, jadi sudah matang ya. Lalu keluarkan dari oven dan biarkan kuenya sampai dingin atau suhu ruang. Setelah kuenya dingin,
Keluarkan dari loyang. Lalu potong-potong sesuai selera. Kue bingka pandannya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, lembut, dan wangi. Cara membuatnya juga sangat mudah.